Selamat datang di Indo Musik Horor, tempat di mana suara ketakutan berbisik dan kisah-kisah kelam menghidupkan kengerian. Di sini bukan hanya musik yang membuat bulu kuduk merinding, tapi juga cerita-cerita horor yang akan menemani malam-malam panjangmu. Siapkan nyali, redupkan cahaya, dan dengarkan. Karena di Indo Musik Horor, teror bukan sekadar nada, tapi juga kisah nyata yang mengintai di kegelapan. Cerita ini kami dapat dari salah satu orang yang mengetahui dan mengalami, dan cerita ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Kota M Provinsi Lampung sekitar tahun 2007. Semua nama tokoh dan lokasi telah disamarkan untuk menjaga privasi. Namun, bagi warga Kota M yang familiar dengan lokasi-lokasi seperti Gang Y, pohon tua di perpustakaan, dan rumah kosong tua, cerita ini mungkin akan terasa sangat dekat. Cerita berfokus kepada sosok pria bernama Andi. Dia adalah pemuda berusia awal 20-an yang tinggal di Kota M, sebuah kota kecil yang tenang namun menyimpan banyak cerita mistis. Setiap malam, Andi sering nongkrong di rumah kawannya Aldo di daerah 22. Jarak rumah Aldo cukup jauh dari rumah Andi, karena Andi tinggal di 24, jadi Andi selalu membawa motornya untuk pulang. Kebiasaannya pulang larut malam membuatnya sering melewati jalan R yang sepi, terutama setelah pukul 11 malam. Di sebelah jalan R itu, ada Geng Y, sebuah geng kecil yang terhubung ke jalan H yang tepatnya di depan gereja, dan orang Kota M sering menyebutnya daerah itu adalah 15B Timur. Gang Y sering digunakan sebagai jalan pintas oleh warga, meskipun suasana malamnya terasa menyeramkan. Suatu malam, sekitar pukul 11, Andi sedang dalam perjalanan pulang setelah nongkrong di rumah Aldo. Saat melintasi jalan R, matanya tertarik pada sosok perempuan yang sedang berjalan menuju Gang Y yang pas di depan gereja itu. Perempuan itu mengenakan seragam supermarket terkenal di Kota M berinisial C, yaitu rok merah dan baju putih dengan motif samar merah. Sosoknya cantik, dengan rambut panjang terurai dan aura yang mempesona. Andi pun melambatkan motornya karena penasaran wanita cantik itu. Kenapa ya cewek ini pulang malam-malam? Kan tutup jam 9, pikir Andi. Tapi entah mengapa, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari perempuan itu. Kecantikannya persis seperti seleranya. Andi pun memutuskan untuk tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan pulang. Namun, sepanjang malam itu, pikirannya terus tertuju pada sosok perempuan misterius itu. Keesokan harinya, Andi masih tidak bisa melupakan perempuan itu. Dia pun menceritakannya kepada Aldo. Lo tau gak Du, gue lihat cewek cantik banget di Gang Y semalam. Dia pakai seragam supermarket C, tapi kok pulang malam-malam ya? Aldo hanya tertawa. Jangan-jangan lo ketemu Mbak Kunti, Andy. Candanya. Tapi Andi tidak peduli. Dia penasaran dan berharap bisa bertemu lagi dengan perempuan itu. Malam berikutnya, Andi sengaja pulang lebih lambat, berharap bisa melihat perempuan itu lagi. Benar saja, saat melintasi jalan R, dia melihat perempuan itu kembali berjalan menuju Gang Y. Andi pun memberanikan diri untuk berhenti dan menyapanya. Hai, namaku Andi. Lo kerja di C ya? Tanya Andi, mencoba memulai percakapan. Perempuan itu tersenyum manis. Iya, namaku Sari. Maaf, aku harus buru-buru pulang, jawabnya singkat sebelum berjalan masuk ke Gang Y. Andi tidak menyerah. Tunggu. Boleh minta nomor teleponnya? Biar kita bisa ngobrol lagi, pinta Andi. Sari pun memberikan nomor teleponnya sebelum akhirnya menghilang di ujung gang. Malam itu, Andi langsung mengirim SMS ke Sari. Mereka pun mulai sering berkomunikasi, mulai dari SMS hingga telepon. Andi semakin tertarik pada Sari, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sari selalu menolak untuk bertemu siang hari, dengan alasan sedang sibuk atau harus membantu orang tua. Selain itu, Sari juga selalu terlihat mengenakan seragam supermarket C setiap kali mereka bertemu, meskipun jamnya sudah larut malam. Kenapa ya dia selalu pakai seragam? Apa dia nggak punya baju lain? Pikir Andi. Tapi, rasa penasarannya kalah dengan perasaan senangnya karena akhirnya punya pacar yang cantik. Setelah pertemuan pertama di Gang Y, hubungan Andi dan Sari semakin dekat. Mereka mulai sering berkomunikasi melalui SMS dan telepon. Andi merasa sangat beruntung bisa mengenal Sari, yang menurutnya adalah perempuan cantik, baik, dan perhatian. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Andi penasaran, yaitu mereka hanya bertemu pada malam hari. Suatu malam, Andi memberanikan diri untuk mengajak Sari makan siang di sebuah kafe M di daerah 15A. Namun, Sari menolak dengan alasan dia sibuk membantu orang tuanya. Sebagai gantinya, Sari mengajak Andi untuk makan malam di kafe B yang terletak di depan taman kota. Andi pun setuju.
Malam itu, Andi menjemput Sari di Gang Y, seperti biasa. Sari masih mengenakan seragam supermarket C, yaitu rok merah dan baju putih dengan motif samar merah. Mereka pun pergi ke kafe B bersama. Suasana kafe itu romantis dengan lampu-lampu temaram dan live musik yang mengalun lembut. Andi merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Sari. Sambil menikmati makan malam, Andi mencoba menggali lebih banyak tentang Sari. "Sar, lo kerja di C kan? Kok sering pulang malam-malam gitu?" tanya Andi penasaran. Sari tersenyum manis. "Aku harus beres-beres counter ke meja dulu, makanya pulangnya agak malam," jawabnya. Andi mengangguk, meskipun dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Setelah makan malam, mereka sempat nongkrong di taman kota. Andi menawarkan untuk mengantar Sari pulang, tapi Sari menolak. "Aku bisa pulang sendiri kok. Kamu juga harus istirahat. Terus kan kamu juga arahnya beda, Di. Aku ke timur, kamu ke 24. Lagian deket juga, aku bisa balik lewat jalan samping Santa Maria," kata Sari. Andi pun menuruti keinginan Sari dan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Andi menceritakan pengalamannya kepada Aldo. "Dudu, tahu nggak? Gua kemarin makan malam sama Sari di kafe B. Dia cantik banget. Orangnya baik, lemah lembut, selera gua banget, Du." Aldo mengerutkan kening. "Oh iya, Andi. Kemarin ngapain lo di kafe B sendirian?" "Gua lewat sana pas mau nengok saudara di rumah sakit. Sekitar jam 7 malam. Lo sendiri kok," kata Aldo. Andi terkejut. "Sendirian? Gak mungkin. Gua sama Sari kok. Mungkin pas lo lewat, Sari lagi ke toilet," jawab Andi mencoba menjelaskan. Aldo menggeleng. "Ah, gak mungkin. Gua lihat lo sendirian di meja itu. Gak ada cewek lain," kata Aldo yakin. Andi hanya tersenyum, mencoba mengabaikan perkataan Aldo. "Ah, lo pasti salah lihat. Sari pasti lagi ke toilet atau apa," katanya sambil tertawa. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit keraguan yang mulai muncul. Sejak pertemuan di kafe B, Andi mulai sering mengantar jemput Sari. Setiap kali Sari pulang kerja, Andi akan menjemputnya di sebelah perpustakaan, tepat di dekat pohon tua itu. Sari selalu meminta Andi untuk berhenti di sana dan tidak mengantarnya sampai ke depan C. "Jangan tunggu aku masuk, pulang aja, nanti aku jangan lupa telepon aku ya, kalau sudah sampai rumah," kata Sari setiap kali diantar Andi kerja. Andi pun menuruti permintaan Sari, meskipun dia merasa aneh. Kenapa ya dia nggak mau diantar sampai depan? Apa dia malu atau gimana? Pikir Andi. Tapi dia tidak ingin bertanya terlalu banyak, takut membuat Sari tidak nyaman. Selain itu, Andi juga mulai memperhatikan jam kerja Sari yang aneh. Sari selalu bilang dia masuk kerja jam 6 sore dan pulang jam 11 malam, padahal setahu Andi, seharusnya jam kerja di C itu adalah jam 2 siang sampai jam 9 malam. Andi mencoba menanyakan hal ini kepada Sari, tapi Sari hanya tersenyum dan menjawab, "Jadwal aku emang beda, Nain. Aku harus beresin counter ke meja dulu, makanya pulangnya agak malam." Singkat cerita, suatu malam, Sari akhirnya mengizinkan Andi untuk mengunjungi rumahnya. Andi pun sangat antusias. Dia menjemput Sari di Gang Y seperti biasa, dan mereka pun pergi ke rumah Sari di Jalan H. Rumah itu terlihat sederhana, dengan lampu yang remang-remang. Andi merasa sedikit aneh, tapi dia mencoba mengabaikan perasaannya. Di dalam rumah, Andi bertemu dengan orang tua Sari. Mereka terlihat ramah, tapi ada sesuatu yang membuat Andi merasa tidak nyaman. "Rumah Andi di mana?" tanya Bapak Sari. "Di Kampung Baru, belakang lapas," jawab Andi. Bapak Sari terlihat bingung. "Kampung Baru, itu di mana?" "Setahu saya itu 24 kalau belakang lapas yang sebelum kali, sama lapas itu masuk di 15A," katanya. Andi hanya tersenyum, menganggap itu hal biasa. Mungkin orang tuanya nggak terlalu update sama nama daerah sekarang, pikir Andi. Setelah kejadian di kafe B, Aldo semakin penasaran dengan Sari. Suatu malam setelah Andi mengantar Sari ke C, dia pun mengajak Andi ngobrol di rumahnya. "Andi, rumah Sari di mana sih? Lo pernah kesana kan?" tanya Aldo. Andi mengangguk. "Iya, di Jalan H. Dari Gang Y belok kiri dikit, rumahnya sebelah kanan," jawab Andi. Aldo terkejut. "Jalan H? Gang Y belok kiri? Rumah sebelah kanan? Itu kan rumah kosong tua yang lama nggak dihuni," kata Aldo. Andi langsung membantah. "Enggak lah, Dok. Gua kemarin kesana, rumahnya masih bagus. Ada orang tuanya Sari juga. Lo ngawur aja." Aldo tidak menyerah. "Di, gua sering lewat sana. Itu rumah kosong tua, rumputnya tinggi banget. Gak mungkin ada orang tinggal di sana." Aldo bersikeras. Andi pun mulai kesal. "Lo salah lihat kali, gua kemarin kesana, rumahnya masih ada kok." Perdebatan itu pun berlanjut sampai kakak Aldo, Kak Farhan, keluar dari dalam rumah menghampiri mereka yang sedang berbincang di teras. "Ngapain lo orang ini berdebat?" tanya Kak Farhan. Aldo pun menjelaskan.
Ini kak, Andi bilang rumah pacarnya ada di Jalan H, tapi gua yakin itu rumah kosong tua. Gua sering lewat sana. Kak Farhan mendengarkan dengan serius. Ada yang janggal dengan aura Andi belakangan ini. Aku juga merasa ada energi negatif di sekitarnya. Katanya, kebetulan Kak Farhan ini bisa dan tahu tentang hal-hal permistikan. Lalu karena tidak mau membuat Andi tersinggung, Kak Farhan mengajak Andi dan Aldo ke C dengan alasan mau mencari sesuatu. Ayo kita ke C. Sekalian siapa tahu ketemu cewek kamu di. Mereka pun pergi ke C Supermarket. Saat tiba di sana, mereka langsung menuju ke lantai 2 bagian counter kemeja. Permisi, ada pegawai sini yang namanya Sari. Tanya Aldo kepada salah satu pegawai. Pegawai itu menggeleng. Sari? Gak ada yang namanya Sari di sini? Apalagi di bagian kemeja, ada juga Sari itu di lantai 1 bagian susu bayi. Jawabnya. Andi yang mendengar itu langsung terkejut. Gak mungkin. Sari bilang dia di bagian kemeja ini, protes Andi. Mereka pun mencoba mengecek ke bagian lain, tapi semua pegawai mengaku tidak mengenal sosok bernama Sari. Dan dicek lantai 1 bagian susu bayi, juga ternyata bukan Sari yang Andi cari. Andi semakin bingung dan mulai merasa tidak nyaman. Ini gimana sih? Kok nggak ada yang kenal Sari? Gumam Andi. Aldo pun meminta nomor Sari dan mencoba menelpon menggunakan ponselnya 3315-nya. Namun, yang terdengar hanya suara operator. Mohon maaf, nomor telepon yang Anda tuju salah. Andi yang mendengarnya langsung mencoba menelpon juga, tapi hasilnya sama. Ini gimana? Kok nomornya salah? Tanya Andi panik. Dia pun membuka inbox SMS-nya, tapi tiba-tiba semua pesan dari Sari hilang. Andi semakin lemas. Ini nggak mungkin. Gua pasti nggak salah simpan nomornya, katanya sambil memegangi kepalanya. Setelah dari C, Kak Farhan mengajak Andi dan Aldo untuk pergi ke rumah Sari di Jalan H. Saat tiba di sana, Andi terkejut. Rumah yang kemarin dia kunjungi ternyata adalah rumah kosong tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumput tumbuh tinggi di halaman rumah, dan cat dindingnya sudah mengelupas. Ini gimana? Kemarin gua kesini, rumahnya masih bagus. Ada orang tuanya Sari juga, kata Andi sambil gemetar. Kak Farhan menggeleng. Andi, rumah ini sudah lama tidak dihuni. Kamu mungkin sedang terpengaruh oleh sesuatu, katanya dengan suara tenang. Setelah mengetahui kebenaran tentang rumah Sari yang ternyata adalah rumah kosong tua, Andi dibawa ke rumah Aldo oleh Kak Farhan. Andi terlihat sangat lemas dan bingung, tidak bisa menerima kenyataan bahwa selama ini dia berpacaran dengan sosok yang tidak jelas. Kak Farhan pun mempersiapkan ritual penyembuhan untuk Andi. Dia mengambil air putih dan membaca doa-doa tertentu. Minum ini, Di. Ini akan membantu membersihkan energimu, kata Kak Farhan sambil memberikan air putih yang sudah didoakan kepada Andi. Andi pun menuruti dan meminumnya. Setelah minum air itu, Andi merasa sedikit lebih tenang, tapi dia masih belum bisa melupakan Sari. Kak, gua nggak ngerti. Kok bisa ya selama ini gua ketipu sama Sari? Dia cantik, baik, dan perhatian. Gimana mungkin dia bukan manusia? Tanya Andi dengan suara lemah. Kak Farhan menghela napas. Andi, kadang-kadang kita terpengaruh oleh sesuatu yang tidak kita sadari. Tapi tenang, kita akan cari tahu kebenarannya, katanya dengan suara menenangkan. Malam itu juga Kak Farhan pun memutuskan untuk pergi ke pohon tua di perpustakaan, tempat Sari sering muncul. Dia membawa beberapa perlengkapan ritual, termasuk kemenyan dan air yang sudah didoakan. Aldo dan Andi pun ikut serta, meskipun Andi masih terlihat lemas dan tidak yakin. Saat tiba di perpustakaan, suasana malam itu terasa sangat mencekam. Pohon tua itu terlihat angker, dengan ranting-ranting yang menjulur seperti tangan. Kak Farhan pun mulai melakukan ritual, membakar kemenyan dan membaca doa-doa tertentu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan sosok Sari muncul dari balik pohon tua itu. Namun, penampilannya sudah berubah. Wajahnya yang cantik kini terlihat pucat dan menyeramkan. Seragam supermarket C yang biasa dia kenakan kini terlihat seperti kain yang melayang-layang, dengan motif merah di bajunya seperti tetesan darah. Kak Farhan pun menghadapi Sari dengan tegas. Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan dari Andi? Tanya Kak Farhan. Sari tersenyum sinis. Aku hanya ingin merasakan cinta manusia. Andi baik padaku, dan aku tidak berniat menyakitinya, jawab Sari dengan suara yang menggema. Kak Farhan menggeleng. Kamu sudah mengganggu hidupnya. Dia tidak bisa terus-terusan terpengaruh olehmu. Kamu harus pergi, katanya dengan tegas. Sari pun terdiam sejenak lalu mengangguk. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, aku tidak berniat jahat, kata Sari sebelum akhirnya menghilang di balik pohon tua itu. Setelah Sari menghilang, Kak Farhan memastikan bahwa energi negatif di sekitar Andi sudah hilang. Mereka pun kembali ke rumah Aldo. Andi masih terlihat lemas, tapi dia merasa lebih tenang setelah mengetahui kebenaran. Kak, terima kasih udah nolongin gua. Gua nggak nyangka selama ini gua ketipu sama sosok seperti itu,
kata Andi dengan suara lemah. Kak Farhan tersenyum. Sudah nih, yang penting kamu sekarang aman. Jangan terlalu dipikirkan lagi, katanya. Kak Farhan memberikan nasihat kepada Andi. Di, kamu harus bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk sadar. Tidak semua orang seberuntung kamu. Sekarang cobalah untuk move on dan jangan terlalu dipikirkan lagi, katanya dengan bijak. Aldo pun mencoba menghibur Andi. Sudah, Non, lo harus kuat. Gua sama kakak, gua selalu ada buat lo, kata Aldo sambil menepuk punggung Andi. Andi pun mengangguk pelan, mencoba untuk menerima semua yang telah terjadi. Andi pun mulai merenungkan pengalamannya. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu terlena dengan penampilan Sari yang cantik dan perhatian, tanpa mempedulikan keanehan-keanehan yang ada. Dia belajar bahwa tidak semua yang terlihat indah itu baik dan kewaspadaan terhadap hal-hal mistis sangat penting. Gua terlalu naif. Gua kira cinta itu bisa mengalahkan segalanya, tapi ternyata gua salah. Gua harus lebih waspada ke depannya, gumam Andi dalam hati. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak terlena dengan penampilan dan selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Selain itu, kekuatan persahabatan dan dukungan keluarga juga menjadi kunci penting dalam menghadapi masalah. Meskipun cerita ini sudah berakhir, ada misteri yang tersisa. Gang Ye dan perpustakaan tua masih menyimpan banyak cerita mistis lainnya. Warga kota M masih sering membicarakan tentang sosok kuntilanak yang pernah muncul di sana, dan beberapa bahkan mengaku masih melihat penampakan serupa. Sebagai informasi tambahan, pohon tua di dekat perpustakaan yang menjadi tempat munculnya sosok Sari, akhirnya ditebang oleh pemerintah daerah. Pohon itu dianggap sudah terlalu tua dan membahayakan warga sekitar. Selain itu, rumah kosong tua di Jalan H yang dikira sebagai rumah Sari, juga telah dirombak dan diubah menjadi rumah sakit A. Malam semakin larut, dan kisah ini telah berakhir. Tapi ingat, kegelapan tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah mendengarkan Indo Musik Horor. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe. Sebab di sini, teror akan selalu kembali, menghantuimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kamu masih berani mendengarkan.